Hai pemirsa, kali ini kita akan menjelajahi pesona Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan lumbung keindahan dan destinasi pariwisata yang semakin menakjubkan. Sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, Jawa Tengah menjadi magnet bagi para pelancong dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Indonesia dalam hal ini selalu mengedepankan destinasi wisata menjadi garda terdepan dalam pengembangan wisata daerah. Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sebagai prioritas utama. Langkah ini bukan hanya untuk memudahkan akses, tapi juga menggairahkan perekonomian lokal dan memberdayakan sektor pariwisata. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang cukup terkenal adalah Wonosobo. Keindahan alam Dieng yang ada di Wonosobo menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun nasional yang ingin menikmati udara dingin dan keindahan alam dari atas awan. Oleh karena itu, Wonosobo merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk peningkatan perekonomian nasional. Salah satu infrastruktur dasar yang menunjang pemerataan ekonomi di daerah adalah infrastruktur jalan daerah. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa kemantapan jalan di berbagai daerah Indonesia masih menjadi perhatian utama. Agar kemantapan jalan daerah bisa ditingkatkan, pemerintah pusat meluncurkan program hibah jalan daerah atau lebih dikenal dengan PHJD. Suatu skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif. Program ini memberikan bantuan dana langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi atau kabupaten dengan menggunakan rupiah murni. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pencapaian target kemantapan jalan di berbagai daerah. Untuk penanganan ruas-ruas program hibah jalan daerah ini adalah melaksanakan atau memperbaiki, meningkatkan kondisi jalan yang ada di kawasan pariwisata Borobudur dan sekitarnya sampai dengan Dieng, yaitu ruas Kertekepil, Magelang Kalianggrek, dan Wonosobo Dieng ke arah Dieng. Ini sangat membantu masyarakat di Jawa Tengah, khususnya masyarakat yang ada di sekitar kawasan Borobudur dan juga Dieng. Jadi mobilitasnya tinggi, dan juga mereka mau ke Dieng, mau ke Borobudur juga akan lebih cepat. Untuk PHJD, ini sudah di Provinsi Jawa Tengah, sudah memasuki tahun yang ketiga, dimulai tahun 2021, 2022, dan 2023. Pekerjaan di PHJD meliputi selain untuk efektif juga untuk long segment atau pembelian rutin di luar efektif. Salah satu pekerjaannya adalah dengan bahu jalan beton, di mana kalau ditingkatkan dengan perda kami tentang jalan provinsi bahwa lebaran jalan beton akan menambah kapasitas jalan yang existing semula 4-5 meter menjadi 7 meter. Selain itu juga dengan adanya peningkatan struktur juga membuat kondisi jalan kami yang semula sedang menjadi kondisi mantap. Kemudian untuk terkait dengan perencanaan, terdapat kegiatan yang namanya konsultasi publik di tempat di mana nanti rencana perencanaan akan dilaksanakan. Yang pernah kami lakukan adalah ketika di suatu ruas kita dengan di tempatnya kecamatan
dijadikan posyandu dengan masyarakat sekitar, terutama yang berdampak terhadap pekerjaan. Dari hasil dari konsultasi publik akan didapatkan masukan terhadap kendala-kendala ataupun permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan. Seperti misalnya sering terjadi banjir atau mata air yang muncul di jalan sehingga menyebabkan kerusakan yang sering terjadi. Sehingga ketika pada saat pelaksanaan mereka dari perencanaan akan ditangani pada saat pelaksanaan sehingga bisa lebih maksimal. Skema PJD memang menuntut untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku atau yang telah ditentukan. Jadi mulai dari pelaksanaan, mulai dari awal pekerjaan, termasuk request, kemudian masuk gambar perencanaan, gambar rencana, sampai dengan pada saat kontrol mutu juga diatur juga, termasuk pada saat nanti ketika selesai pekerjaan ada hasil uji mutu yang akan menentukan pada saat pembayaran itu. Sehingga kami adopsi untuk pekerjaan di APBD kami bahwa pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan atau dengan spesifikasi akan menghasilkan performa pekerjaan yang maksimal sehingga masa umur layanan bisa lebih panjang. Layanan terhadap masyarakat lebih maksimal dan meningkatkan nilai ekonomi secara keseluruhan. Kali ini kita tiba di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Terletak 90 km dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo adalah salah satu daerah kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, penerima alokasi program hibah jalan daerah sejak tahun 2021 hingga 2023. Kabupaten Wonosobo berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur. Di selatan terdapat Kabupaten Purworejo, kemudian Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara terletak di bagian barat. Sedangkan Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal berada di utara Wonosobo. Program hibah jalan daerah bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat Wonosobo memberikan kesan yang luar biasa. Yang pertama tentunya adanya peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Wonosobo. Hari ini kualitas pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Wonosobo telah menggunakan standar yang dilakukan pada PHJD, lebar jalan, spesifikasi jalan, dan tentunya kesediaan atau tersedianya rambu-rambu yang cukup dalam proses pembangunan menjadi salah satu yang kita peroleh dari pelaksanaan PHJD. Ini tentunya memberi manfaat yang besar bagi kami untuk bisa melayani jalan di Kabupaten Wonosobo dengan lebih baik. Pada pelaksanaan PHJD, terdapat sejumlah komponen yang menjadi ciri khasnya, seperti 1. Pelaksanaan berbasis long segment. Konsep long segment adalah penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam, yaitu jalan mantap dan seragam sepanjang segmen tersebut. 2. Pelaksanaan berbasis pendekatan koridor. Untuk menunjang ketuntasan, PHJD menerapkan pelaksanaan jalan berbasis koridor yang bertujuan mendukung keterhubungan jaringan jalan backbone seperti jalan nasional atau tol dan non-tol melalui jalan provinsi dan kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata, sehingga mampu meningkatkan value for money dan value for investment. 3. Pelaksanaan survei dengan metode PKRMS atau lebih dikenal Provincial Kabupaten Road Management System. Metode PKRMS merupakan metode survei yang berbasis aplikasi dan memberikan informasi terkait kebutuhan dana
yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. 4. Penanganan jalan yang memperhatikan rambu-rambu, marka jalan, dan bahu jalan rigid beton sehingga keselamatan jalan menjadi salah satu prioritas. Program hibah jalan daerah juga memberikan peningkatan kapasitas bagi aparatur, tidak hanya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, tetapi organisasi perangkat daerah terkait untuk bisa melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, kolaborasi yang baik, yang saling mendukung antar kepentingan, dan tentunya memberikan juga upaya peningkatan infrastruktur untuk semua yang inklusif bagi seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat biasa, tetapi di dalamnya ada teman-teman dari disabilitas yang juga kita perankan sejak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan selesainya program hibah jalan daerah di tahun 2023 ini, kami pemerintah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, dan tentunya masyarakat Wonosobo juga mengharapkan bahwa program hibah jalan daerah bisa dilanjutkan. Hal ini tentu saja kami berharap bahwa Wonosobo tetap menjadi prioritas dalam program hibah jalan daerah. Kali ini kita berada di paket 1 PHJD 2023. Provinsi Jawa Tengah Batur, Dieng, Kejajar, Wonosobo yang terdiri dari 3 ruas, yaitu Ruas Batur Dieng, Ruas Dieng Kejajar, Ruas Wonosobo Kejajar. Sesuai dengan spesifikasi teknis PHJD, yaitu menggunakan konsep long segment, pemerintah daerah diwajibkan untuk menangani kondisi baik rusak ringan dan rusak berat pada sepanjang ruas. Terbukti sepanjang ruas telah ditangani dengan baik. Dengan demikian, jarak tempuh dari perjalanan semakin cepat. Dahulu yang biasa ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam, sekarang bisa dilalui tak lebih dari 40 menit saja. PHJD juga menuntut pemerintah daerah menggunakan rambu, marka, dan bahu rigid beton untuk mendukung keselamatan jalan. Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan komponen ini dan terbukti jalan yang dibiayai oleh PHJD dapat meningkatkan kenyamanan pengendara yang melewati ruas ini. Ya, alhamdulillah semenjak akses jalan ini sudah diperbaiki, sangat-sangat membantu sama petani-petani, terutama petani daerah Kejajar, Gadung, daerah sini. Sangat-sangat berterima kasih. Dampak dari yang saya alami dengan adanya jalan baru ini, yang pertama kalau kita mau main misalnya ke Borobudur itu jadi lebih cepat aksesnya. Selain itu juga kalau kita mau pergi bekerja ke kampus itu juga sangat efisien sekali jalannya. Selain itu untuk bermain dengan teman atau kemanapun itu juga lebih lancar. Penanganan jalan melalui skema pembiayaan PHJD ini memberikan dampak yang signifikan bagi pekerjaan jalan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2021 sampai 2022, Kementerian PUPR menerapkan ketentuan teknis PHJD untuk skema pembiayaan infrastruktur lainnya, seperti dana alokasi khusus atau DAK. Salah satu contoh ketentuan teknis PHJD yang direplikasi pada ruas penanganan DAK terlihat pada ruas Magelang Kaliangkrik
yang ditangani dengan DAK tahun anggaran 2021 telah menggunakan konsep penanganan long segment, bahu rigid beton, dan marka jalan. Program hibah jalan daerah yang telah dilaksanakan 3 tahun terakhir ini di Kabupaten Wonosobo telah memberikan banyak sekali manfaat dan pembelajaran yang baik bagi pengelolaan jalan daerah. Dengan adanya kewajiban untuk penanganan secara long segment, artinya long segment di situ ada penanganan yang rusak berat harus dilaksanakan dengan rekonstruksi, kemudian ada penanganan berkala jalan, dan kemudian ada penanganan pemeliharaan rutin, itu akan mempercepat tingkat kemantapan jalan yang dilaksanakan oleh program PHJD tersebut. Keselamatan dan kenyamanan sangat penting karena koridor jalan yang dibuat oleh program PHJD ini merupakan jalan-jalan yang menghubungkan koridor-koridor pariwisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Perbaikan jalan menjadi hal positif yang mampu meningkatkan efisiensi waktu tempuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menurut saya jalan sini sudah bagus, mau ke mana-mana jadi lebih cepat dan efisien waktunya lebih cepat. Sama intinya udah enak lah, mau ke sana mau ke sini udah enak. Sekarang jalan udah bagus nih, jadi untuk efisiensi waktu untuk saya kerja itu jadi lebih baik ya, dari semula itu yang sekitar 30 menit, jadi sekarang bisa 20 menit lah. Karena dulu tuh jalannya tuh lebih sempit dan jalannya tuh rusak. Jadi untuk saat ini ya alhamdulillah dari segi efisiensi waktu, jadi kenyamanan berkendara itu lebih baik, Pak. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo terpilih menjadi Kabupaten Penunjang KSPN Borobudur yang juga mendapatkan alokasi PHJD sejak tahun 2021 sampai 2023. Saat ini kita berada pada ruas Keseneng Candiasan yang ditangani oleh PHJD tahun 2023 dan berhasil menangani sepanjang 2,2 km. Dapat dilihat, jalan yang ditangani oleh PHJD ini memiliki spesifikasi teknis yang baik dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara. Program Hibah Jalan Daerah atau PHJD di KSPN Borobudur untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo telah mendapatkan alokasi dana sebesar 239,544 miliar dari tahun 2021 hingga 2023. PHJD berhasil memberikan insentif bagi pemelihara jalan provinsi dan kabupaten di seluruh negeri. Pendekatan inovatif PHJD seperti konsep long segment, bahu rigid beton, marka dan rambu lalu lintas, serta keterlibatan masyarakat sipil, perempuan, kaum rentan, dan penyandang disabilitas dalam pengawasan pekerjaan jalan, memberikan pembelajaran baru bagi pemerintah Indonesia dalam manajemen penanganan jalan daerah.